Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber dari Dawai Ulama 41 serta pengikut dari Facebook Dawai Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan menceritakan tentang kisah dari salah satu wali songo, yaitu Sunan Muria. Namun sebelum lanjut, silahkan yang belum subscribe nanti bisa subscribe, share, komen, dan like agar channel ini semakin berkembang. Kisah Sunan Muria. Sunan Muria merupakan salah satu wali songo yang dikenal dengan cara berdakwahnya yang cukup unik, yakni dengan menggunakan metode kursus gratis. Perlu diketahui bahwa Sunan Muria merupakan salah satu anak dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh, yang mana merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq. Jadi dengan kata lain, Sunan Muria ini adalah cucu dari Syekh Maulana Ishaq. Nama Sunan Kalijogo mungkin sudah tidak asing lagi untuk sebagian besar orang. Ia adalah seorang tokoh wali songo yang cukup berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di wilayah Pulau Jawa. Beliau merupakan wali Allah yang merupakan putra dari Adipati Tuban. Tak jauh dari ayahnya, Sunan Muria juga mempunyai pengaruh dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Tidak diketahui secara pasti kapan Sunan Muria lahir, tetapi dalam sejarah tercatat ia wafat pada tahun 1551. Walaupun pandai berdakwah, Sunan Muria ini justru memilih untuk berdakwah di daerah-daerah pelosok dibandingkan dengan daerah perkotaan. Raden Umar Said, atau yang lebih dikenal dengan Sunan Muria, adalah salah satu wali songo yang tinggal di wilayah Gunung Muria. Nama Muria ini diambil dari tempat tinggal terakhirnya, yakni di lereng Gunung Muria, tepatnya 18 km ke utara dari kota Kudus. Selain memiliki akhlak yang soleh, ia juga dikenal mempunyai kesaktian dalam pertarungan. Terdapat satu versi yang menyebutkan bahwa Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijogo, ahli sejarah yang bernama Ahmad Muhammad Nur Cahyo dan Solihin Salam. Yakin dengan versi ini. Jadi menurut Ahmad Muhammad Nur Cahyo dan Solihin Salam, ini yakin dalam versinya menyebutkan bahwa Sunan Muria ini merupakan putra dari Sunan Kalijogo. Berdasarkan penelusurannya, pernikahan antara Sunan Kalijogo dan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq mendapatkan 3 anak, yaitu Sunan Muria, Dewi Ruqayyah, dan juga Dewi Sofiah. Adapun versi lain yang mengungkapkan bahwa Sunan Muria merupakan putra dari Raden Usman Haji atau lebih dikenal dengan Sunan Ngudung.
karya Raden Darmawasito, Pustaka Darah Agung yang berisikan sejarah dan juga silsilah wali dan raja-raja Jawa, mengungkapkan bahwa Sunan Muria adalah putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Bahkan ada pula yang menyebutkan bahwa beliau adalah keturunan Tionghoa. Jadi Sunan Muria ini ada beberapa versi, tinggal nanti Anda semua memakai versi yang mana. Di dalam buku yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara tahun 1968, Profesor Dr. Slamet Mulyana mengungkapkan bahwa ayah dari Sunan Muria, yaitu Sunan Kalijogo, tidak lain adalah seorang kapiten Tionghoa bernama Kang Si. Sunan Muria ini disebut tidak pandai berbahasa Tionghoa karena telah berbaur dengan suku Jawa. Jadi versi lain di dalam buku yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, ini Profesor Dr. Slamet Mulyana mengungkapkan versi lain, yaitu bahwa ayah dari Sunan Muria, Sunan Kalijogo, adalah seorang kapiten Tionghoa bernama Kang Si. Ini versi yang lain. Pak Slamet sendiri mengacu pada naskah kuno yang ditemukan di Kelenteng Sampokong, Semarang pada tahun 1928. Pemerintah Orde Baru saat itu khawatir terkait penemuan Slamet ini dapat mengundang heboh masyarakat. Akibatnya, karya Slamet tersebut masuk ke dalam daftar buku yang dilarang Kejaksaan Agung pada tahun 1971. Sayangnya, belum ada telaah lebih lanjut mengenai berbagai macam versi itu. Sejauh ini, karya Usman Hasim yang berjudul Sunan Muria Antara Fakta dan Legenda tahun 1983 bisa digolongkan penelitian awal yang mencoba untuk menelusuri silsilah Sunan Muria secara lebih ilmiah. Ia juga merupakan berupaya untuk membedakan cerita rakyat dengan fakta. Misalnya tentang Sunan Muria sebagai keturunan Tionghoa. Jadi ini versi yang mungkin sekarang belum banyak yang tahu, tetapi ini tidak diakui sebab pada saat itu dari pihak kejaksaan mempertimbangkan nanti bisa-bisa di masyarakat terjadi kehebohan. Cara berdakwah Sunan Muria. Dari berbagai macam versi tersebut, tidak ada yang meragukan reputasi Sunan Muria dalam melakukan dakwahnya. Gayanya yang moderat mengikuti Sunan Kalijogo, yakni menyusup melalui berbagai tradisi kebudayaan Jawa. Misalnya saja adat kenduri atau gendoren yang dilakukan di hari-hari tertentu setelah kematian seseorang, seperti nelung dino, nyewu, nyatos, patang puluh dino, yang tidak diharamkannya. Hanya saja tradisi yang berbau klenik seperti membakar kemenyan atau menyuguhkan sesaji diganti dengan berdoa maupun selawat atau tahlil. Selain itu, Sunan Muria juga berdakwah melalui berbagai macam kesenian Jawa. Misalnya saja menciptakan
macopat, lagu Jawa, lagu Sinom, dan juga Kinanti yang dipercaya sebagai karya Sunan Muria yang hingga kini masih lestari. Melalui tembang-tembang tersebut ia mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, Sunan Muria lebih senang untuk berdakwah pada rakyat jelata dibandingkan dengan kaum bangsawan. Itulah mengapa daerah dakwahnya cukup luas dan tersebar di berbagai wilayah, mulai dari lereng-lereng Gunung Muria, Kudus, Pelosok Pati, Juwana hingga ke pesisir utara. Cara dakwah itulah yang menyebabkan Sunan Muria dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah topo ngeli, itu artinya dengan menghayutkan diri. Dalam masyarakat Sesaran, dakwah dari Sunan Muria adalah para nelayan, pedagang, pelaut, dan juga rakyat jelata. Ia merupakan satu-satunya wali yang tetap mempertahankan gamelan dan juga wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Fakta tentang Sunan Muria. Sunan Muria senang tinggal di pedalaman. Nomor 2, memodifikasi tradisi budaya Jawa lama. Nomor 3, berdakwah dengan memberikan kursus keterampilan gratis. Yang keempat, Sunan Muria berdakwah dengan kesenian. Belum ditemukan informasi yang terpercaya mengapa kapan meninggalnya Sunan Muria. Akan tetapi beberapa data menyebutkan bahwa Sunan Muria meninggal dunia pada tahun 1560 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Celo, Kecamatan Dawe, Kudus. Saat ini tempat pemakamannya disebut terletak di puncak Gunung Muria. Untuk bisa ke pemakaman tersebut, pengunjung harus mendaki ratusan anak tangga untuk bisa sampai ke kompleks makam. Beliau meninggalkan suatu peninggalan karena sebagai salah satu sosok yang sangat berpengaruh, pastinya beliau mempunyai banyak peninggalan. Di antaranya adalah masjid di puncak Muria. Masjid ini terletak di ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut. Di dalam masjid ini terdapat beberapa benda yang pernah digunakan oleh Sunan Muria semasa hidupnya. Yang kedua adalah situs air gentong keramat. Situs air gentong ini berada di dekat komplek pemakaman Sunan Muria, di mana situs ini biasanya dikunjungi saat para pengunjung sudah selesai berziarah. Air dari situs tersebut dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit aneh yang secara medis tidak bisa disembuhkan. Dengan kata lain, penyakit non medis. Ini biasanya para pengunjung mengambil air tersebut untuk media pengobatan. Yang ketiga, peninggalan dari Sunan Kalijogo adalah Parijoto, merupakan sebuah buah yang mempunyai ukuran sebesar kacang tanah, berwarna merah muda ketika masih mentah dan akan berwarna hitam jika sudah matang, serta mempunyai rasa yang asam. Buah ini mempunyai kandungan gizi yang cukup baik dan cocok untuk ibu yang sedang mengandung. Selain itu, buah ini juga dikatakan sebagai salah satu warisan Sunan Muria.
Ibu hamil kerap kali mencari parijoto karena dipercaya bisa memberikan kebaikan untuk bayi yang masih ada di dalam kandungan. Yang terakhir adalah pakis haji. Pakis haji merupakan tumbuhan yang dipercaya berasal dari kesaktian Sunan Muria. Secara umum, tumbuhan yang satu ini digunakan untuk mengusir tikus. Ketika sedang mengunjungi daerah makam, maka para pengunjung bisa melihat tanaman pakis haji yang dijual di sana. Pakis haji ini mempunyai motif batik jajar genjang yang berwarna coklat. Bagian dasarnya berwarna putih tulang dan agak kecoklatan. Itulah tadi berbagai versi atas ceritanya Sunan Muria. Semoga bermanfaat, semoga kita mendapatkan barokahnya Sunan Muria yang merupakan putra Sunan Kalijogo, yang merupakan putra dari Dewi Saroh, yang merupakan istri Sunan Kalijogo. Dewi Saroh ini merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq. Semoga bermanfaat. Atas kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.